Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cantika. Oke, kali ini kita sudah memasuki bab 3 yaitu static routing. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan konsep routingnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, di sini terdapat satu router menggunakan kabel automatic dan dua PC. Nah, seperti konsep dari switch dan router yang sebelumnya yang sudah kita bahas, nantinya fungsinya akan menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah router untuk topologi ini. Misalkan nantinya di PC 1 kita akan pasang IP 10.10.10/24 dan di PC 2 20.20.20/24. Nah, untuk jalurnya nanti di sini kita pakai 10.10.1 dan sebelah kanan 20.20.1. Nah, langkah pertama kita akan coba pasang IP-nya terlebih dahulu pada PC 1 ya teman-teman. Kita buka PC 1, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, lalu kita masukkan IP 10.10.10.10.10.10.10. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita lakukan juga di PC 2. Kita ke desktop, ke IP, kemudian kita masukkan 20.20.20.20. Nah, lalu subnet masknya sama ya teman-teman. Nah, kita belajar dari konsepnya. Di router ini kan ada dua jalur, yaitu jalur FA0/0 dan jalur FA0/1. Nah, di setiap jalurnya kita harus memasang yang namanya IP. Nantinya kita akan memasang IP yang 10.10.1, kemudian IP yang kedua akan dijadikan gateway. Nah, langsung saja kita praktikan ya teman-teman. Kita buka routernya, kita ke CLI, kemudian di sini ketikkan no. Nah, di sini kita enable, kemudian config. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 1, yaitu interface FA0/0. Kemudian kita pasang IP-nya dengan perintah IP address 10.10.10.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau di sini itu masih merah ya teman-teman, karena kita belum mengaktifkannya. Nah, kita bisa jalankan perintahnya, yaitu perintahnya no shutdown. Nah, teman-teman bisa lihat, maka di sini akan berubah warna menjadi hijau atau sudah menyala ya teman-teman. Nah, di sini kita exit ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masuk ke interface FA01 yang mengarah ke PC 2 teman-teman. Masukkan interface FA0/1. Kemudian kita tambahkan IP-nya 20.20.20.1. Kemudian subnet masknya, kemudian no shutdown. Kemudian kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih valid ya teman-teman, karena di kedua PC-nya kita belum memasukkan default gateway-nya. Kita bisa mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita buka PC 1, kemudian kita buka IP configuration. Nah, kemudian di sini kita tambahkan gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita ke PC 2 juga, kita tambahkan gateway-nya, yaitu 20.20.20.1. Setelah itu kita bisa coba setting dulu lewat command prompt. Nah, pada PC 1 kita coba ping ke PC 2. Nah, di sini kita akan coba ping 20.20.20. Nah, maka ini akan reply ya teman-teman, artinya ini sudah terhubung walaupun berbeda network. Nah, kita sekarang coba kirimkan paket lagi dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka akan successful ya teman-teman. Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Misal PC 1 ingin coba ping ke PC 2, kemudian PC 1 ini bertanya ke router, apakah kamu tahu sebuah perangkat dengan IP 20.20.20.20? Nah, kemudian router di sini akan menjawab teman-teman. Nah, di sini kita akan coba buka routernya. Kita cek dengan perintah do show IP route. Nah, di router ini sudah ada jalur 20.20.1 atau gateway-nya. Nantinya router akan meneruskan pertanyaan atau request dari PC tersebut ke FA01 lewat gateway.
Setelah sampai di PC2 akan bertanya lagi ke router apakah ada perangkat dengan IP 10.10.10.10. Nah, nanti PC2 akan bertanya lagi ke router, dan di router ini akan diteruskan ke FA00 lewat 10.10.10.1. Kemudian dia bisa meneruskan paket ke ICMP atau paket ping ke PC-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada connect dan lokal. Lokal ini artinya adalah gateway-nya IP, gateway-nya. Selanjutnya kita akan coba belajar static routing, dan kita akan setup dulu untuk topologi 2 routernya. Nah, di sini sudah saya tambahkan 2 router baru dengan versi 2911, dan di sini ada 2 PC ya teman-teman. Nah, kita akan mulai konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan kita buka router 1 terlebih dahulu. Kita ke CLI. Nah, di sini kita enable, kemudian confi. Nah, di sini ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama ada gig 0/0 dan yang kedua ada gig 0/1 yang mengarah ke PC 1 dan yang mengarah ke router 2. Kita akan mulai dari yang mengarah ke PC 1 terlebih dahulu ya teman-teman, lewat interface gig 0/0. Nah, di sini kita masukkan perintah interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini no shutdown. Nah, kita bisa lanjut untuk jalur yang kedua. Di sini kita exit dan kita masuk ke interface gig 0/1. Kita tambahkan IP-nya 10.10.10.1, subnet masknya sama. Kemudian di sini no shutdown. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada router 2 ya teman-teman. Di sini kita keluar dulu, kita masuk ke router 2, kita ke CLI, kemudian di sini kita enable, lalu confi. Nah, kita mulai dari yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu gig 0/1, interface gig 0/1. Kita tambahkan IP-nya 192.168.2.1, subnet masknya 255.0. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita lanjut yang mengarah ke router 1. Di sini kita exit, kemudian masuk ke interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP address 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita bisa pasang IP di masing-masing PC. Kita masuk ke PC 1, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.10. Subnet masknya ini. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita konfigurasi di PC 2. 192.168.2.10. Kemudian gateway-nya 192.168.2.1. Nah, jika sudah, kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, teman-teman lihat di sini masih file ya teman-teman, karena kita baru memasang IP-nya. Nah, dalam static routing ini yang pertama ada yang namanya search atau bisa disebut asal-asal IP. Jadi asal IP itu dari mana, dan ada juga yang namanya destination itu tujuannya akan kemana. Nah, kita langsung konfigurasi static routingnya teman-teman. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita buka PC 1, kemudian masuk ke desktop, kemudian ke command prompt. Nah, kemudian di sini kita ping 192.168.2.10. Nah, maka di sini akan, kemudian kita coba lihat ke router 1. Nah, di sini kita coba exit, kemudian kita coba do show IP route.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini tidak terdaftar IP 192.168.10 atau IP tujuan dari PC satunya. Nah, agar PC 1 dan PC 2 atau keduanya bisa hilang, bisa saling komunikasi, kita perlu memberitahu router untuk jalurnya. Nah, untuk konfigurasinya kita akan coba di router 1 dan PC 1 ingin ke PC 2. Maka perintahnya seperti ini ya, teman-teman. IP root. Lalu kita masukkan tujuannya. Nah, ini kan asalnya dari PC 1 atau router. Nah, tujuannya ingin ke PC 2. Nah, kita bisa tuliskan 192.168.2.0. Di sini kita tidak menuliskan IP-nya secara langsung, teman-teman, tetapi kita menuliskan networknya yaitu 2.0. Nah, setelah itu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.0. Kemudian kita perlu memasukkan jalurnya. Misal dari PC 1 ke PC 2, itu dia jalurnya harus melewati 10.10.10.2, maka di sini kita tuliskan 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba lihat dengan perintah di show IP root. Nah, di sini sudah ada static atau S. Ini adalah IP yang kita konfigurasi secara manual ya, teman-teman. Selain di router 1, di router 2 juga kita bisa memberitahukan agar PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi. Nah, kita konfigurasikan seperti tadi ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan perintah IP root 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, dari PC 2 ke PC 1 dia melewati jalur 10.10.10.1. Kita tuliskan 10.10.10.1. Kemudian kita do show IP root. Nah, di sini sudah ada jalurnya ya, teman-teman, yang kita buat sendiri. Yang S ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di PC 1 kita coba ping ke PC 2. Kita tuliskan ping 192.168.2.10. Nah, maka di sini akan reply. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita lanjut untuk konfigurasi router ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan router baru yang 2911. Kemudian saya akan ganti namanya menjadi router 3. Nah, kemudian saya juga akan tambahkan PC. Saya akan taruh di sini ya, teman-teman. Kita ganti namanya menjadi PC 3. Nah, di sini saya coba sambungkan dari router ke PC. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian dari router 2 ke router 3. Nah, teman-teman, di sini saya sudah tambahkan IP-nya. Kemudian kita akan mulai konfigurasinya ya, teman-teman. Pertama kita pergi ke CLI di router 3. Di sini kita no. Kemudian enable, lalu config. Nah, kita mulai dari jalur PC 3 ya, teman-teman. Di sini kita bisa tuliskan interface gig 0/0. Kemudian tambahkan IP address 192.168.3.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown.
Nah, kemudian kita konfigurasi yang gig 0/1 atau yang mengarah ke router 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian interface gig 0/1. Kemudian tambahkan IP address 20.20.20.2, lalu subnet mask 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Nah, selain dari router 3 ke router 2, kita juga perlu konfigurasi dari router 2 ke router 3. Kita pakai yang IP-nya sama, yaitu 20.20.1. Kita masuk ke router 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2, kemudian IP address 20.20.20.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Nah, jika sudah, kita konfigurasi ke PC 3 ya teman-teman. Kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP-nya kita masukkan itu 92.168.3.10, kemudian subnet masknya 255.0, lalu gateway-nya 192.168.3.1. Nah, setelah kita memasang IP-nya, kita baru akan konfigurasi static routing-nya. Tadi kan ada 3 router ya teman-teman. Lalu kita sudah konfigurasi static routing-nya dengan tujuan yang ke PC 1. Nah, sekarang kita akan setting di router 2, tujuannya ke PC 3. Nah, kita masuk ke router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita tuliskan IP root 192.168.3. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian ini tuh harus melewati 20.20.0 ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan 20.20.20.2. Nah, kemudian kita lanjut di router 3-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke router 3. Nah, router 3 ini kan bisa dibilang baru ya teman-teman. Jadi dia perlu static routing agar bisa ping ke PC 1 dan PC 2. Nah, kita mulai dari tujuannya. Nah, kita di sini bisa exit. Kemudian di sini kita ketikkan IP root 192.168.2.0, 255.255.255.0. Nah, kemudian tuliskan 20.20.20.1. Kemudian kita lanjut ke yang PC 1 ya teman-teman. Perintahnya seperti tadi teman-teman. IP root 192.168. Nah, di sini IP-nya kita ganti menjadi 192.168.1.0. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjut di router 1 ya teman-teman. Kita ke router 1, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita enable, kemudian conf, kemudian IP root 192.168.3.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian dari PC 1, jika ingin ke PC 3 itu harus melewati jalur yang 10.10.2. Kita tuliskan 10.10.10.2. Nah, kemudian kita ke PC 1. Kita masuk ke PC 1, kemudian ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping 192.168.3.10. Nah, kita bisa tunggu ya teman-teman. Awal-awal ini akan request time. Kita bisa tunggu. Kemudian di sini akan reply. Jadi setelah request time out, dia akan reply. Nah, kita juga akan coba kirim surat dari PC 3 ke PC 1.
Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Jadi seperti itu routing dari 3 router. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke static routing dengan VLAN. Nah, kita lanjut untuk static routing dengan VLAN. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baru ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk areanya. Nah, teman-teman, caranya biar seperti ini itu teman-teman bisa klik yang ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik yang merah ini ya. Nah, nanti langsung ada seperti tanda tambah begini. Terus kemudian teman-teman bisa langsung tarik saja dan dipaskan saja ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah, jadi saya akan hapus saja. Nah, dan saya juga sudah tambahkan ininya ya teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya dari router juga. Untuk router ke switch itu kita butuh IP. Nah, di sini dari router 3 ke switch. Dari router 3 ke switch, kita akan pakai IP yang 30.30.30.1. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN-nya di switch ya teman-teman. Kita buka CLI pada switch-nya. Di sini kita enable, kemudian conft, kemudian di sini VLAN 10, lalu VLAN 20, kemudian do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya ya teman-teman. Setelah kita buat VLAN, kita akan masukkan interface-nya di VLAN 10 dan 20. Nah, misal untuk PC 4 dan 5 itu interface-nya FA02 dan kita akan masukkan ke VLAN 10. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk PC 4 dan 5 itu interface rank-nya itu 2 dan 3. Dan di sini kita bisa masukkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, untuk PC 4 dan 5 sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke PC 6 dan 7. Kita masuk ke VLAN 20, kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masuk interface rank FA0/4 sampai 5. Karena di situ PC 6 dan 7 FA4 dan FA5. Nah, kemudian di sini kita bisa enter lalu switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian kita bisa do show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface-nya sudah masuk ya teman-teman ke VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita bisa lihat di router 3 ke switch itu masih merah ya. Yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyalakan ya teman-teman. Kita masuk ke router 3. Di sini kita bisa enable, kemudian conft, lalu interface gig 0/2. Kita bisa no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan buat sub interface-nya. Kita masukkan interface gig 0/2.10. Nah, 10 ini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini encapsulation .1q 10. Nah, kemudian kita tambahkan IP-nya. IP address 172.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita juga akan buat untuk VLAN 20. Di sini kita exit, kemudian interface gig 0/2.20. Nah, kita encapsulation .1q 20. Kemudian kita pasang IP-nya untuk VLAN 20. IP address 172.168. Di sini kita ganti 2.1. Kemudian subnet masknya sama ya teman-teman. Jika sudah, kita do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada sub interface-nya ya teman-teman. Yang ini ada IP-IP-nya. Nah, kita kan belum menambahkan IP untuk PC-PC-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan di PC 4. Kita buka PC 4.
Kemudian kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini tambahkan IP-nya 172.168.1.2. Kemudian subnet mask. Nah, lalu gateway-nya 172.168.1.1. Kemudian PC 5, desktop IP configuration, IP-nya 172.168.1.3, lalu subnet mask, dan gateway-nya 172.168.1.1. Kemudian PC 6, desktop IP configuration, lalu IP-nya 172.168.2.2. Kemudian subnet mask-nya. Nah, lalu IP gateway-nya 172.168.2.1. Kemudian PC 7, desktop IP configuration, IP-nya 172.168.2.3. Kemudian subnet mask. Kemudian gateway-nya 172.168.2.1. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan paket dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, tetapi kita coba dari PC 6 ke PC 4. Nah, di sini itu akan fail karena kita belum konfigurasi static routingnya. Tapi sebelum itu di switch ini kita juga perlu konfigurasi trunk untuk router 3 nya, teman-teman. Kita bisa masuk ke switch. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1, kemudian switch port mode trunk. Nah, di sini kita coba pergi dari PC 6 ke PC 4 yang ada di VLAN 10. Kita coba di PC 6. Kita pergi ke command prompt. Kemudian di sini kita coba ping 172.168.1.2. Nah, di sini akan request timeout. Nah, di sini kita tunggu saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba kirimkan paket saja ya, teman-teman, dari PC 7. Dari PC 7 ke PC 4. PC dari VLAN 10 ke 20 sudah bisa ya, teman-teman. Kita akan delete semua dulu ya, teman-teman. Kemudian kita coba kirim paket, misal dari PC 3 ke PC 6. Nah, di sini keterangannya sudah successful ya, teman-teman. Kita coba dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini masih fail ya, teman-teman. Kita coba kirim lagi dari PC 3 ke PC 5. Nah, maka di percobaan kedua akan successful ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang gimana kalau dari PC 1 atau 2 ingin ke PC yang ada di VLAN 10 maupun VLAN 20? Nah, kita akan coba dari PC 2 ke PC 6 ya, teman-teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 6. Nah, maka ini akan fail ya, teman-teman. Karena dari PC 1 dan 2 itu butuh static routing agar bisa komunikasi ke PC yang ada di VLAN 10 dan 20. Di sini kita delete dulu ya, teman-teman. Nah, kita akan melakukan konfigurasi static routingnya mulai dari router atau yang di PC 1 ya, teman-teman. Kita bisa buka router 1. Nah, di sini kita enable config. Kemudian di sini kita masukkan perintahnya yaitu IP root. Nah, misal tujuannya ke VLAN 10, teman-teman. Kita masukkan 172.168.1.0. Kemudian subnet mask.
Nah, kita lihat jalurnya ya teman-teman. Di sini dari PC 1 ingin ke VLAN 10, dia melewati range 10.10.10.2. Kita konfigurasikan, kita tuliskan 10.10.10.2. Nah, untuk VLAN 10-nya sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke VLAN 20-nya, yaitu IP root. Nah, di sini kita ganti 172.168.2.0. Jalurnya masih sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita do show IP root. Nah, di sini sudah ada static routingnya. Di router 1 sudah ada. Nah, di router 1 sudah, kemudian kita bisa lanjut di router 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enable, kemudian conft. Kita masukkan IP root 172.168.2.0, kemudian 255.255.255.0. Nah, untuk jalurnya kita gunakan 20.20.20.2. Kita masukkan juga yang VLAN 10 ya teman-teman. Di sini kita ganti angkanya menjadi 1.0. Jalurnya tetap sama. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba kirimkan paket. Misal dari PC 1 kita kirimkan paket. Misal kita kirimkan sama PC 7. Nah, maka di sini keterangannya sudah successful ya teman-teman. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.